Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan sepenuhnya membalik keadaan dengan kecerdikan dan kekuatan jiwanya. Menaklukkan Miao Liankong bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental dan strategis. Dia memastikan dua tujuan utama tercapai, mengonfirmasi ancaman nyata Huacan serta menemukan lokasi inti Laut Roh Tujuh Warna di jantung wilayah suci Dewa Buddha. Dipaksa tunduk tanpa jalan mundur, Miao Liankong menjadi kunci hidup Xiaoyan untuk menembus wilayah terlarang para dewa dan Buddha. Dengan segel pengikut terpasang, Xiaoyan resmi memasuki wilayah paling berbahaya di alam Sitian, sebuah negeri Buddha raksasa yang dihuni Buddha hidup sejati, menandai awal konfrontasi langsung dengan fondasi kekuasaan wilayah suci Dewa Buddha. Inilah salah satu inti dari wilayah suci Dewa Buddha, negeri Dewa 10.000 Buddha. Begitu memasuki tempat ini, pemandangan Xiaoyan menyapu sekeliling. Di sini beredar kekuatan aturan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tak terhitung jumlahnya kuil, pavilion, dan bangunan suci yang bermandikan cahaya Buddha, sementara di atas tanah terlihat banyak sosok. Baru melangkah 2 langkah saja sudah bersujud dengan 5 anggota tubuh menempel ke tanah, berlutut dan menyembah, memancarkan kekuatan keyakinan kepada Buddha. Jika hanya satu aliran kekuatan, mustahil mencapai tingkat seperti ini. Namun bila jumlah para pemeluk keyakinan mencapai ratusan ribu, jutaan, miliaran, bahkan triliunan makhluk yang semuanya memuja Dewa Buddha, maka sekalipun awalnya tidak ada Buddha Agung, keyakinan itu sendiri mampu menciptakan satu. Xiaoyan pun tak bisa menahan diri untuk menghela nafas kagum atas kedahsyatan kekuatan iman semacam ini. Kekuatan aturan seperti itu barangkali hanya dunia langit barat yang mampu memilikinya. Semakin ke dalam, semakin jelas terdengar gumaman mantra Buddha yang rendah dan bergema, masuk bertubi-tubi ke dalam pikirannya. Hati dan jiwa seakan-akan disucikan, seolah memperoleh penebusan, perlahan menjadi tenang dan damai. Namun pada saat berikutnya, ekspresi Xiaoyan berubah, kesadarannya bergetar, dan dia segera mengerahkan kekuatan jiwa untuk menutup rapat indera batinnya, memutus bisikan-bisikan ilahi yang terus berusaha menyusup ke dalam pikirannya. Di sisi lain, raut wajah Miao Liankong tampak serius. Dia sesekali melirik, diam-diam memperhatikan, tetapi mendapati bahwa Xiaoyan sama sekali tidak terpengaruh. Suara Dewa Buddha semacam ini tak akan mampu mengacaukan pikiranku. Suara Xiaoyan tiba-tiba bergema langsung di dalam lautan kesadaran Miao Liankong. Singkirkan semua niatmu, kalau tidak, aku tidak keberatan membuatmu berjalan telanjang keliling kota. Ucapan itu jelas merupakan peringatan bahwa apapun yang terlintas di benak Miao Liankong, Xiaoyan dapat mengetahuinya. Tubuh Miao Liankong bergetar hebat. Dia lalu membawa Xiaoyan melangkah perlahan menuju bagian terdalam negeri Dewa 10.000 Buddha. Di pusat wilayah itu, pada ujung yang paling sentral, berdiri sebuah tubuh emas Buddha leluhur yang begitu besar hingga tak terbayangkan. Tubuh emas itu bukanlah daging dan darah, melainkan lebih menyerupai perwujudan konkret dari aturan kuno. Seluruh permukaannya dialiri cahaya Buddha cair seperti batu, memancarkan kehendak yang menjulang di atas segala sesuatu, seolah menjadi poros dan penguasa seluruh negeri Buddha. Sang pengendali sejati negeri Dewa 10.000 Buddha. Murid Buddha Miao Liankong memberi hormat kepada guru. Pada saat ini Miao Liankong berlutut rendah. Dalam perjalanan ini, murid gagal memperoleh Yin Yang. Mohon guru menjatuhkan hukuman. Sikapnya sangat merendah, namun pikirannya berputar cepat, memikirkan cara menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Tubuh emas Buddha menundukkan kelopak matanya. 2 sinar keemasan yang seolah mampu menembus segalanya perlahan terbuka dan jatuh pada Miao Liankong. Suara yang agung dan tenang bergema ke segala arah. Tak mengapa. Jalan hati memang penuh gelombang. Sebagai guru, aku telah merasakannya. Urusan pil obat akan ditangani dengan hukum sumber. 2 berkas sayap emas itu lalu bergeser, melewati Miao Liankong dan berhenti pada Xiaoyan. Saat tatapan itu menyentuhnya, Xiaoyan merasa seluruh tubuhnya diselubungi gelombang pengamatan. Bahkan jiwanya sendiri seakan diselidiki, memunculkan peringatan samar yang tak diketahui asalnya. Xiaoyan tidak melawan sedikit pun. Sebaliknya dia memuntahkan seteguk darah, auranya langsung melemah drastis, memperlihatkan wujud seolah-olah dia telah menderita luka berat. Suara Buddha kembali terdengar, tetap agung dan perlahan. Pengikut di belakangmu ini memiliki aura yang unik. Dia bukanlah roh suci dari wilayah suci kita, namun merupakan bibit yang cukup baik. Tinggallah di sisiku dan jadilah muridku. Wajah Miao Liankong berubah seketika. Jantungnya berdegup keras. Jika Xiaoyan benar-benar diterima sebagai murid guru, itu jelas sangat merugikannya. Namun di balik itu mungkin masih ada secercah peluang. Akan tetapi baru saja pikiran itu muncul, dari kedalaman jiwanya segera terasa gelombang ancaman ledakan diri. Guru, tidak bisa. Serunya tergesa. Dia bukan pengikut biasa. Dia adalah pasangan dao murid. Murid telah menaruh perasaan yang sangat dalam padanya. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh lingkungan langsung hening. Gumam ribuan mantra Buddha seakan terhenti sesaat.
Namun tepat ketika suasana membeku hingga ke titik ekstrim, sebuah bayangan ramping dan dingin seperti cahaya rembulan muncul tanpa suara di sisi Miao Liankong. Sosok itu sedikit membungkuk, wajahnya menambahkan ketenangan yang dingin dan anggun. Kecantikannya yang beku dan bersih sangat mirip dengan Miao Liankong. Dia berdiri bertelanjang kaki di udara. Pandangannya mula-mula menyapu Miao Liankong yang berlutut dengan ekspresi berubah. Lalu sepasang mata yang seolah mampu menembus segalanya itu jatuh pada Xiaoyan, yang sedang menunduk dan berusaha sekuat tenaga menahan auranya. Tatapan itu tampak tenang tanpa riak, namun membuat Xiaoyan merasakan getaran aneh yang menyapu dirinya. Dia adalah Miao Lianhua. Di antara alisnya terdapat tanda teratai yang telah lama menemaninya. Jika diperhatikan seksama, tubuhnya yang berkilau lembut, halus seperti akar teratai yang baru dipatahkan, bahkan tidak menyentuh tanah. Aura yang dipancarkannya secara samar jauh lebih kuat dibanding Miao Liankong. Yang mulia, ucap Miao Liankong dengan suara jernih. Meski kakak kadang bertindak agak gegabah dalam memilih pasangan Dao dan urusan hidup besar semacam ini, tentu dia memiliki pertimbangannya sendiri. Orang ini mampu mendapat pengakuannya, bahkan telah dicap dengan segel pengikut. Biarkan kakak yang menanganinya sendiri. Dia melanjutkan dengan tenang. Lagi pula, wilayah suci Dewa Buddha kita tidak kekurangan 1 atau 2 orang berbakat. Biarkan kakak Kun secara pribadi membimbingnya mengenal hukum dan pantangan negeri Buddha terlebih dahulu, lalu baru menilai lebih lanjut. Begitu Miao Lianhua berbicara, Buddha leluhur pun menarik kembali tatapannya dari Xiaoyan. Sekarang engkau adalah dewa mulia negeri dewa 10.000 Buddha. Ucapanmu masuk akal, kata suara agung itu. Bawa dia pergi. Akhir-akhir ini dunia langit barat sedang bergejolak. Berhati-hatilah. Tekanan tak kasat mata itu lenyap seketika. Miao Liankong menghela nafas panjang. Hatinya baru benar-benar sedikit tenang. Dahinya dipenuhi keringat halus. Dia menoleh ke arah Miao Lianhua, namun sosok itu entah sejak kapan telah berbalik. Telapak kakinya menyentuh ringan, berubah menjadi kelopak-kelopak teratai merah muda lalu menghilang. Dia barusan, perempuan yang mirip denganmu itu kakakmu, gumam Xiaoyan. Miao Liankong mengangguk, wajahnya muram, tapi dia tidak pernah sebegitu baiknya tanpa alasan. Pasti ada rencana tersembunyi. Dia lalu berkata dengan suara berat, kita harus segera menuju wilayah terlarang. Di sana dijaga oleh para Buddha. Jangan sekali-kali bertindak. Begitu ada seorang Buddha gugur, formasi cahaya Buddha Cinabar akan langsung mengunci posisi. Xiaoyan tidak menjawab, dia hanya terus berjalan di sampingnya. Setelah meninggalkan negeri dewa 10.000 Buddha, mereka tiba di hadapan sebuah pusaran lubang hitam. Laut roh 7 warna, kata Miao Liankong. Pembentukan laut ini sangat misterius. Dia lahir di tanah kehancuran ini. Segala sisa puing dan jasad akan terseret ke sini. Seiring waktu terbentuklah laut mayat ini. Dia membawa Xiaoyan memasuki pusaran itu. Di dalam lubang hitam, udara dipenuhi jasad membusuk dan pecahan senjata yang hancur. Darah kotor yang lengket mengeras menjadi rawa merah gelap. Kontrasnya begitu ekstrim dengan cahaya Buddha kaca murni dari negeri dewa 10.000 Buddha. Seperti perbedaan antara neraka dan surga. Bau busuk yang menusuk serta dendam putus asa di tempat ini hampir memadat menjadi zat padat. Menyerang langsung ke arah jiwa Xiaoyan seakan hendak melahapnya. Tulang belulang tidak berserakan begitu saja, melainkan menggumpal satu sama lain seolah direkatkan oleh sesuatu. Tampak aneh dan menyeramkan. Miao Liankong memimpin di depan. Dari tubuhnya memancar cahaya Buddha yang menyilaukan, menghalau kegelapan dan aura keji yang datang bergulung-gulung. Namun di kedalaman tempat yang menjijikkan ini, yang tampak seperti kumpulan limbah dan kotoran dunia, justru melayang sebuah pemandangan yang tak terlukiskan keindahannya. Sebuah lautan seperti emas permata memancarkan cahaya 7 warna yang saling berjalin. Kekuatan asal kehidupan dan jiwa yang murni serta agung bergolak di dalamnya, berkilau dan mengembang naik. Inilah laut roh 7 warna yang termasyur. Inilah laut roh 7 warna, ucap Miao Liankong sambil menunjuk ke lautan cahaya itu. Kuharap kau menepati perjanjian kita dan tidak melukai nyawaku. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.